Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering dari kita suka menuduh kepada Rasul bahwa dia adalah seorang yang miskin, seorang yang sengsara pada akhir hayatnya. Benarkah demikian? Rasul itu adalah orang yang kere, orang yang tidak punya, bahkan harus menunggu pemberian dari orang lain. Tampaknya jikalau kita membaca sirah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang mandiri, orang yang mumpuni, orang yang kaya, bahkan menyuruh kita untuk menjadi the have. Karena kata beliau, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki itu tidak mungkin akan bisa memberi. Kesalahpahaman kita terhadap Rasul, biasanya kita mengkaji sirah Rasulullah SAW menjelang kematiannya saja beberapa hari. Kita mengkaji beberapa hadis bagaimana Rasul itu sabar, bagaimana Rasul itu tidak mau membawa harta terlalu banyak ketika sebagian saudara-saudaranya yang miskin lagi du'afa. Tetapi kita melupakan bagaimana Rasul membangun usahanya ketika remaja, bagaimana Rasul menjadi pedagang, bagaimana Rasul menjadi managers, bagaimana Rasul menjadi supervisor, bagaimana Rasul pindah kuadran dari seorang manajer menjadi co-investor, bagaimana Rasul berpindah lagi kuadran menjadi supervisors of managers, dan bagaimana Rasul mendapatkan financial independency. Ini kita lupakan, tetapi terkabur dengan bagaimana Rasul hendak mencontohkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang sederhana, orang yang sabar ketika kurang dan bersyukur ketika berlebihan. Mari kita lihat sedikit apa yang ada dalam diagram berikut ini. Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki sumber income yang begitu banyak, baik dari sisi fai atau pampasan perang tanpa pertempuran, seperti beliau mendapatkan begitu banyak harta dari pampasan Bani Nadhir. Demikian juga ada bagian disebut dengan as-saham, yaitu bagian yang di luar 1/5. Itu juga merupakan bagian yang besar untuk Rasulullah SAW. Beliau juga mendapatkan bagian as-safi, artinya bagian dari harta pampasan perang yang khusus, yang spesifik sebelum dibagikan. Ini juga bagian Rasul. Demikian juga Rasulullah SAW mendapatkan bagian tanah tertentu, seperti halnya bagian tanah Fadak. Rasul juga mendapatkan bagian dari hadiah, walaupun Rasul tidak menerima sedekah dan tidak berhak untuk zakat. Nah, harta ini merupakan harta yang sangat-sangat banyak sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat, salah seorang sejarawan Ali Asy'aibi mengatakan Rasul pernah bersedekah dengan 1.500 onta, dan Rasul memberikan untuk keluarga dan kerabatnya begitu banyak harta, ratusan dinar. Dan ini merupakan indikasi yang sangat jelas bahwa Rasul adalah seorang yang dahaf. Nah, tetapi karena Rasul itu orang yang tidak sabar melihat kemiskinan umatnya, yang tidak ridho melihat orang masih lapar, kecepatan spending Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada kecepatan masuknya harta ini. Nah, jadi Rasul mengalokasikan begitu besar untuk orang yang du'afa dan mengambil begitu sedikit untuk diri dan keluarganya. Saya ulangi, Rasul mendapatkan harta begitu banyak, tapi dia tidak rela melihat umatnya miskin, tidak rela melihat du'afa. Beliau berinfak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam satu riwayah, karih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Dapat uang dibagiin, dapat uang dibagiin, dapat rezeki dikasihin. Akhirnya beliau menyisakan sedikit untuk keluarganya. Kenapa? Karena beliau memiliki sifat people first mentality, people first priority. Dahulukan umatku, ummati, ummati, ummati. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kemampuan, kalau kita kaya, kita memperolehnya secara halal, memberikan secara, membelanjakan secara proporsional, mensyukuri nikmat Allah. Ini jikalau kita kaya. Rasul juga pernah sederhana. Nah, jikalau sedang sederhana dan miskin, maka bersabarlah, menjaga kehormatan, berusaha keluar dari kemiskinan dengan kerja keras dan cara yang baik. Inilah suri tauladan Rasulullah SAW ketika kaya
dan ketika miskin. Tapi sekali lagi Rasul itu dari awal sampai ujungnya tidak pernah kere. Dari awal sampai akhirnya Rasul tidak pernah miskin seperti yang kita sangkakan, tetapi Rasul adalah orang yang banyak hartanya, cuman beliau spendingnya untuk kebaikan, untuk duafa luar biasa. Niscaya jikalau seorang seperti Bill Gates sekalipun yang memiliki harta 58 miliar dolar atau sekitar 580 triliun, kalau setiap hari infak 10 triliun, maka dalam 2 bulan Bill Gates itu akan jatuh miskin. Saya ulangi, seandainya Bill Gates itu infak sehari 2 triliun, 20 triliun, maka dalam waktu 2 bulan dia akan jatuh miskin. Rasulullah SAW memilih akhirat, memilih untuk umatnya, dan menyisakan sedikit untuk keluarganya. Semoga kita bisa belajar dari baginda Rasul menjadi orang yang kaya tetapi penuh kesederhanaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.